Saudaraku, ada pepatah yang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini adalah pepatah dunia yang sangat terkenal karena fitnah itu sangat keji dan bisa menghancurkan kehidupan seseorang yang telah berusaha berbuat baik. Saudaraku, hukum tabur tuai berkata, apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Saudaraku, Alkitab berkata, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi kenyataannya, kita melihat bahwa fitnah itu memang selalu ada. Orang-orang yang berniat jahat selalu mengatakan hal yang buruk tentang seseorang walau tidak sesuai dengan kenyataan. Dan fitnah itu muncul dari gosip. Saudaraku, sebagai orang percaya, saya mengajak kita untuk tidak kalah terhadap fitnah. Saudaraku, mari kita terus memandang Tuhan Yesus dan menguduskannya di dalam hati kita agar kita memiliki hati nurani yang murni dalam menghadapi berbagai fitnah. Saudaraku, kita baca firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 14-16. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidup yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudaraku, ketidakbenaran atau fitnah pasti membuat kita tidak nyaman, tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita tetap berbahagia kalau kita memiliki hati nurani yang murni, dan bahkan para pemfitnah bisa saja menjadi malu. Saudaraku, hati nurani yang murni adalah hati yang bersih, yang tidak diisi dengan hal-hal yang negatif dan tidak dikuasai oleh hal-hal yang jahat, tetapi hati yang selalu berisi ketulusan dan kebaikan akan dikuasai oleh Roh Kudus. Saudaraku, ketika kita memiliki hati nurani yang murni, maka Roh Kudus akan selalu ada di dalam hati kita dan berbicara dan kita untuk menuntun kita dalam kebenarannya, sehingga kita mampu untuk mengalahkan segala hal-hal yang jahat yang berupa fitnah. Saudaraku, pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa memiliki hati nurani yang murni? Saudaraku, nats tersebut di atas menuntun kita untuk, yang pertama, jangan takut menderita oleh karena kebenaran, karena kebenaran mempunyai peran besar untuk membersihkan hati kita, dan kebenaran akan selalu memerdekakan dan membawa kebahagiaan dalam hati kita. Yang kedua, kita harus selalu berpengharapan dan menguduskan Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita bisa memberi pertanggungjawaban dan lemah lembut dan hormat atas pengharapan yang ada pada kita. Saudaraku, hati yang penuh pengharapan adalah hati yang bersih dan tidak diisi oleh kekecewaan, karena ada jaminan kehidupan dari pengharapan kepada Tuhan. Saudaraku, teruslah menjaga hati nuranimu tetap murni dan berharap kepada Tuhan. Kalau doamu belum dijawab, kalau mujizat yang kita tunggu masih belum terjadi, teruslah berharap kepada Tuhan, maka kita tidak akan dikecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.